Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga komoditas sayuran di Purwakarta juga terus mengalami kenaikan. Polisi buru penganiaya 3 remaja di Sumedang. Langgar aturan melintas di Jalan Protokol Kota Bekasi, puluhan truk muatan tanah diputar balik. Dampak kemarau panjang mulai terasa. Gagalnya panen berdampak pada turunnya pasokan beras. Di Pasar Atas Baru Cimahi, sulitnya stok beras berimbas pada naiknya harga beras hingga Rp2.000 per kilogram. Harga beras kian melambung, baik jenis beras medium hingga premium. Rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Seperti di Pasar Atas Baru Cimahi. Harga beras medium dijual Rp13 hingga Rp14.000. Begitupun beras jenis premium dijual Rp15.000 per kilogramnya. Harga-harga ini naik dibandingkan pekan lalu. Pedagang mengatakan melambungnya harga beras imbas dari dampak musim kemarau. Tak sedikit petani gagal panen. Pasokan yang sedikit membuat beras jadi bahan pokok yang diincar dan dijual dengan harga mahal. Penyebabnya ya karena panennya belum panen. Nggak ada pasokan ya? Nah, pasokan kurang. Pak, untuk mengisi di sini Bapak cara mencarinya gimana Pak? Dari distributornya? Ya memang susah. Kita juga udah sama langganan udah dari sentra-sentra padi, sentra-sentra yang biasa kirim. Kontak-kontak ke sana kemari sebetulnya. Harganya pun sudah mahal mungkin Pak? Oh, harganya juga udah tinggi, apalagi kalau kita beli dari distributor udah nggak kuat kita belanja jual di pasar. Kenaikan harga dari semua jenis beras dan ibu juga agak kerepotan ya kalau misalnya ada stok beras sedikit lagi ketika ibu mau beli naik harga otomatis kan ibu harus menambah modal dan ibu untuk menjual ke pelanggan itu ada rasa kasihan juga gitu jadi bingung gitu. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan aja lah ada kebijakan dari pemerintah, ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakatnya supaya dipertimbangkan lagi karena beras itu merupakan bahan pokok. Jadi tak hanya ke pedagang, tingginya harga beras juga berdampak ke pembeli. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Ya belinya paling sedikit-sedikit aja dulu, seharusnya dulu. Biasanya berapa banyak Bu? Ya paling 10, sekarang paling 5 atau 3. Berat dengan kondisi beras seperti ini Bu? Iyalah, Harapan ke pemerintah apa Bu? ya mudah-mudahan bisa kayak dia turun kayak kemarin-kemarin aja. Kayaknya hampir semuanya naik gitu Iya. ya bahan-bahan. Bukannya. Hingga kini, pemerintah belum menggelar operasi pasar maupun sidak untuk memantau harga beras di pasaran. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Meski harga gabah petani naik, tak membuat untung para petani di Pantura Subang. Keuntungan yang didapat tak bisa menutup biaya produksi lantaran hasil panen tidak maksimal di musim kemarau. Para petani di Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Subang, memanen padi hasil tanam di akhir musim penghujan. Panen kali ini sangat disyukuri petani, lantaran harga gabah kini sedang naik. Harga gabah basah hasil panen di tingkat petani naik signifikan mencapai Rp700.000 per kintal. Dari sebelumnya antara Rp450.000 hingga Rp500.000 per kintal. Kenaikan ini dirasa petani bisa menutupi mahalnya biaya tanam yang dikeluarkan. Sayangnya hal itu tak sebanding dengan hasil panen, sebab sulitnya pasokan air di musim kemarau membuat hasil panen kali ini menurun. Ya, alhamdulillah lah berkah. Harga biasanya 450, sekarang udah nyampe 700 walaupun tidak maksimal di pendapatan. Kalau panen sekarang berapa ton sih Pak per hektar? Kalau sekarang biasanya per hektar 3,5. 3,5 ton ya? Ya. Saat normal, hasil panen bisa mencapai lebih dari 5 ton gabah per hektar.
Namun karena musim kemarau, hasil panen hanya 3,5 ton per hektar. Meski keuntungannya tidak maksimal, petani bisa menutup biaya produksinya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Dampak kenaikan harga beras dirasakan pedagang kupat tahu legendaris yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Naiknya bahan baku beras untuk ketupat membuat omset pedagang turun. Mahalnya harga beras di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya berdampak pada banyak pihak, salah satunya pedagang makanan. Seperti pedagang kupat tahu legendaris yang kini mengalami penurunan omset. Penurunan ini terjadi lantaran ia belum menaikkan harga kupat tahunya. Padahal harga beras yang jadi bahan utama pembuatan ketupat sudah naik hingga Rp2.000 per kilogram. Pihak rumah makan tetap menjual kupat tahunya di kisaran Rp15.000 hingga Rp21.000 per porsi. Agar tidak merugi, pedagang kupat tahu menyiasati dengan menjual olahan lain. Selain itu, pekerja juga dibayar secara harian, disesuaikan dengan ramai tidaknya pembeli yang datang. Dampak kenaikan harga bahan-bahan ya, dampak ya ke jualan agak sedikit sepi juga. Jadi karyawan dikurangi atau harian? Enggak dikurangi. Kasihan tuh kalau Kasihan, dikurangi. Tapi memang kelihatan ada penurunannya ya Teh? Ada penurunan. Rata-rata pedagang di Tasikmalaya menaikkan harga nasi dari Rp3.000 jadi Rp5.000 per porsi. Ini imbas dari kenaikan harga beras yang dijual kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya beras, harga komoditas sayuran di Purwakarta juga terus mengalami kenaikan. Berbagai jenis sayuran naik, menambah berat beban masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Kenaikan harga komoditas sayuran terpantau di Pasar Rebo Purwakarta hari Selasa. Kenaikan cukup tinggi, terutama terjadi pada komoditas tomat, kentang, dan mentimun. Harga tomat bahkan sudah 2 kali naik dalam sepekan, dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 dan kini mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Mentimun naik Rp2.000 dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Begitu juga dengan kentang yang naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Penjualan sayuran pun turun. Naik sampai berapa Bu ini? Sekarang 15.000. Sebelumnya? Sebelumnya ke 10, paling 12. Berarti 8. naik hampir 50% gitu ya? Hampir setengahnya. Setengahnya? Dari sananya dari induk. Selain Biasanya mah kalau kemarau harga tomat menurun. Sekarang mah kemarau harga tomat menginjak. Kentang ya Pak? Kentang juga? 20.000. Sebelumnya berapa Bu? 18, 17. Sekarang udah beberapa bulan kentang yang naik. Sampai 20.000? Sekarang aja bulan-bulan sekarang. Penjualan gimana? Menurun. Menurun juga? Tahun-tahun ini agak menurun. Ya kita jalani aja. Jika pedagang mengeluhkan penjualan mereka turun, ibu rumah tangga terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kenaikan hampir semua jenis bahan pangan membuat mereka bingung bagaimana harus memenuhi gizi anak-anak mereka agar tetap cukup dan tumbuh sehat. Nestapa itu dirasakan Siti Sophia yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci. Mahalnya harga bahan pangan dirasa begitu menghimpit. Tantangan, apalagi beras, sayur-mayur ada stabil, mungkin harus diturunkan sebentar. Beratan segalanya. Apalagi kan saya cuman pengusaha kulit nyuci, buruh gitu. Kalau beli-beli yang segini kan agak lumayan berat gitu. Kan tanpa suami, nggak mungkin sendiri, anak sekolah. Ini tuh bisa jadi begini gitu, maksudnya harga agak bisa naik semua. Belanjanya dikurangin atau gimana jadinya Bu? Ya dikurangi, biasa sebenarnya bawang juga pakai segini kan, 2, 1 kan, saya cabai kan, tomat kan dikurangi pakai asam. Alhamdulillah udah berhasil air rezeki apa? Dia mengeluh ya Bu ya? Oh, ngeluh senang, banget ngeluh. Kondisi seperti yang dialami Siti Sophia ini adalah cerminan kondisi jutaan keluarga lainnya di Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Butuh keseriusan pemerintah untuk bisa menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan bagi seluruh warga masyarakat di tengah kemarau panjang yang melanda tanah air tahun ini. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.